Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta mengaku salah. Mikel Arteta ingin memikul kesalahan setelah The Gunners tersingkir dari 16 besar Carabao Cup 2023-2024. Ia mengarahkan kritik pada dirinya sendiri. "Saya sangat kecewa," katanya kepada Sky Sports. "Saya bertanggung jawab untuk itu, tidak ada alasan," kata legenda Arsenal itu. Mikel Arteta mengakui timnya tampil berantakan. "Saya mencoba memperingatkan mereka selama 48 jam tentang apa yang akan terjadi dan betapa pentingnya hal itu dan bagaimana kami harus bersaing di pertandingan ini sebelum mendapatkan hak untuk bermain," katanya. "Dan kami tidak melakukan itu. Anda dapat mendiskusikan apa yang terjadi untuk gol pertama dan dampaknya. Tetapi secara keseluruhan, kami masih jauh dari level yang harus kami tunjukkan." Arteta tegaskan Charlie Patino masih punya tempat di Arsenal. Gelandang muda Arsenal Charlie Patino tampil mengesankan di musim ini untuk tim Championship Swansea City dan Mikel Arteta menegaskan bahwa ia terus mengawasi sang gelandang. Berbicara menjelang pertandingan Carabao Cup melawan West Ham pada Kamis 2 November dini hari waktu Indonesia Barat, Arteta mengatakan selalu ada jalan. "Ketika membuat keputusan tentang pemain-pemain seperti itu, kami harus selalu mengawasinya dan melihat apakah kami dapat mengembangkan skuad dengan cara tertentu. Hal pertama yang kami lakukan adalah melihat apa yang kami miliki secara internal." Patino sendiri mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh perjalanan William Saliba masuk ke dalam skuad Arsenal dan berencana untuk menirunya. Arsenal targetkan kembaran Haaland ini di musim dingin nanti. Arsenal memang sudah memiliki dua striker, yakni Eddie Nketiah dan Gabriel Jesus. Namun, keduanya masih belum memuaskan Mikel Arteta sebagai pelatih. Gabriel Jesus yang didatangkan dari Manchester City memiliki kondisi fisik yang rawan cedera, sedangkan Nketiah masih tampil naik turun bersama Arsenal. Dilansir dari Sport Bild, Arsenal tengah memantau kondisi striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Mereka telah menerbangkan scouting talent mereka ke Jerman untuk memantau langsung Sesko beberapa kali, dengan harapan bisa merekrutnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Benjamin Sesko merupakan striker yang didatangkan RB Leipzig pada bursa transfer musim panas kemarin dari RB Salzburg. Dirinya diyakini bisa menjadi penerus Christopher Nkunku yang hengkang ke Chelsea FC. Dari 13 laga yang telah ia jalani bersama di Rottenbullen di seluruh ajang, Sesko telah mencetak 6 gol. Meskipun masih kalah saing dari Xavi Simons atau Luis Openda, Sesko memiliki karakteristik dan kemampuan yang mirip seperti Haaland. Ex-Chelsea, nilai Arsenal sudah menunjukkan tanda-tanda tim bagus. Dalam sebuah wawancara dengan BBC Sport, mantan pemain sayap Chelsea yaitu Pat Nevin menilai Arsenal sudah menunjukkan tanda-tanda tim bagus. Dia membahas bagaimana Mikel Arteta berhasil mengubah nasib mereka setelah pertandingan buruk melawan Chelsea. Menurut Nevin, keputusan taktis Arteta membawa hasil positif bagi The Gunners. Arsenal tampil buruk pekan lalu melawan Chelsea hingga Mikel Arteta mengubah taktik dan mereka kemudian meraih 1 poin, kata Nevin. Ketidaknyamanan yang tersisa dari penampilan itu tidak berlangsung lama karena Sheffield United langsung diusir keluar lapangan di Emirates Stadium pada hari Sabtu, menyusul kemenangan krusial di Liga Champions di Sheffield. Ini adalah tanda tim bagus, terpeleset tidak menjadi masalah. Hari pertama Jorginho jadi kapten. Jorginho secara mengejutkan dipercaya mengenakan ban kapten Arsenal saat menghadapi West Ham United di Carabao Cup.
Sayang, di kesempatan pertama jadi pemimpin di atas lapangan, Jorginho malah harus melihat The Gunners digilas rival sekotanya itu. Kekalahan ini sendiri secara langsung memutus rentetan tak terkalahkan Arsenal dalam 4 laga sebelumnya. Bukan hanya itu, terdepak sedari babak 16 besar membuat Arsenal otomatis harus melanjutkan puasa gelarnya di pentas Piala Liga setelah kali terakhir menjuarainya pada musim 1992-1993 silam. Khusus untuk Jorginho, segala catatan di atas makin terasa pahit buat gelandang timnas Italia itu karena untuk pertama kalinya ia dipercaya mengenakan ban kapten Arsenal. Martin Odegaard yang berstatus kapten utama diistirahatkan pada pertandingan itu dan baru diturunkan di pertengahan babak kedua. Declan Rice dicemooh penggemar West Ham. David Moyes buka suara. Declan Rice masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam penampilan pertamanya di depan para pendukung The Hammers sejak kepindahannya pada musim panas. Dan mantan kapten West Ham tersebut dicemooh oleh para pendukung tuan rumah selama berada di lapangan. Ketika ditanya mengenai respons negatif dari para pendukung tuan rumah terhadap Rice, David Moyes mengatakan, "Saya pikir semua orang berhak untuk berpendapat. Tidak ada seorang pun di stadion ini malam ini yang tidak mengakui bahwa Declan adalah pesepak bola top. Namun, terdapat banyak pendukung West Ham di sana malam ini yang mungkin berharap bahwa dia tidak bermain dengan baik dan tim mereka juga demikian. Dari sudut pandang itu, Anda akan selalu mendapatkan perasaan campur aduk dan pendapat yang berbeda." Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!